Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 20 Mei 2026. Dan kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan selalu dinyatakan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami Tuhan izinkan ada menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Obadja pasal 1 ayat 15. Tertulis demikian. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria bernama Bruno Serrato, pemilik restoran Anaheim White House di California, Amerika Serikat, secara kontinu memberikan makanan secara gratis kepada anak-anak yang kurang mampu. Selama bertahun-tahun, dia selalu memasak dan menyediakan makanan gratis itu. Tapi suatu kali, restorannya mengalami kebakaran dan tempat usahanya menjadi puing-puing. Tapi dalam kondisi yang demikian, ada begitu banyak orang yang membantu Bruno Serrato untuk membangun kembali restorannya, sehingga dia dapat menjalankan usahanya dan terus memberikan makanan gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Kebaikan yang diperbuat oleh Bruno Serrato mendapatkan balasan kebaikan di saat dia mengalami kesusahan. Apa yang kita lakukan selalu akan ada buahnya. Apa yang kita tanam akan ada tuaiannya di hari depan. Apa yang kita lakukan, yang kita perbuat hari ini, akan ada balasannya di hari yang ke depan. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk, selalu akan ada balasannya. Firman Tuhan menyatakan soal hukum tabur tuai, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau kita menabur yang buruk, kita juga akan menuai yang buruk. Kalau kita menabur yang baik, maka kita juga akan menuai yang baik. Dalam Obadja 1 ayat 15 ini tertulis, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Firman Tuhan datang melalui Nabi Obadja, menegur sikap bangsa Edom yang semena-mena dan tidak menolong saudaranya yang dalam kesusahan. Dan teguran ini berlanjut meluas kepada segala bangsa, bahwa akan ada hari Tuhan di mana setiap perbuatan akan dibalaskan. Kita perhatikan di sini dikatakan, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ada keadilan yang akan terjadi pada setiap orang pada akhirnya. Keadilan yang sesuai. Ada penghakiman yang akan diterima oleh semua orang atas apa yang telah diperbuat selama ini, sepanjang hidup di bumi ini. Setiap tindakan kita, manusia, punya konsekuensi yang tidak bisa dihindari di hadapan Tuhan. Keangkuhan, kesombongan, kejahatan, dosa-dosa kita, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan ayat ini, saudara, dalam Matius 16 ayat 27 tertulis, sebab anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Tuhan Yesus adalah hakim yang adil, yang akan membalaskan setiap perbuatan setimpal dan sesuai untuk menegakkan keadilan. Kasih karunia Allah di dalam Kristus bukan merupakan legalisasi buat kita untuk hidup dalam dosa dan kejahatan. Keselamatan yang kita terima dalam Kristus bukan berarti bahwa kita bebas hidup seenaknya. Kita perlu menyadari bahwa sebagai orang-orang yang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kehidupan kita sudah seharusnya sejalan dengan kehendak firman Tuhan, berpadanan dengan kasih karunia-Nya. Kalau kita sungguh mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menuruti segala perintah firman-Nya. Dan itu sebabnya kita akan mengalami kepastian keselamatan oleh karena anugerah yang menyelamatkan kita dalam kuasa darah-Nya. Anugerah-Nya mengubahkan kita sehingga kita hidup dalam kebenaran, melakukan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menolong kami mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, Tuhan menghendaki kami agar kami hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran, hidup berkenan di hadapan-Mu, selaras dengan firman-Mu. Kami sadar bahwa setiap perbuatan kami di dunia ini akan mendapatkan balasannya. Segala sesuatu yang kami lakukan harus kami pertanggungjawabkan. Pimpinlah kami selalu Roh Kudus, sehingga hidup kami ada di dalam kebenaran dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami agar kami senantiasa berkemenangan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dalam pergumulan. Kiranya kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.